Sebelum terjadi kebakaran hebat di Los Angeles tanggal 7 Januari 2025, pada tanggal 3 Januari 2025, wanita ini telah memberikan peringatan kepada warga kota Los Angeles bahwa akan ada murka Allah yang menimpa kota itu karena semua perbuatan dosa yang mereka lakukan. Simak video ini. Los Angeles, there is a wrath coming to this city. And I prophetically speak it out loud as a warning. You think all this debauchery, all this sin is going unnoticed? You think getting drunk, smoking weed, sex before marriage, homosexuality, transgender, all of that, you think that God doesn't see it? God says it's an abomination. And the sins of the world separate us from a holy God, because the wages of sin is death. Hell forever. But Jesus came to give you life and life abundantly. Jesus came to die on a cross, a brutal death for you and me, so you could be forgiven of your sins. And 3 days later, he rose again. He's alive and alive forevermore. This is our corner. This is the house. Nobody's up here. That is the same as ours. Oh, this one, the Japanese thing. Oh, this one is not. Look, that's the one that has. You can see it through and through. Everything on the left side. You can see it through and through. Oh my God. And this is my house. This is house. This is our Danny. Ya, Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama Bu Maria, mau menyampaikan pesan-pesan Tuhan di akhir zaman ini. Mari kita perkuat manusia roh kita semakin melekat sama Tuhan, semakin kita membangun hubungan karib dengan Tuhan, semakin hati kita tertuju kepada Tuhan. Karena kita tahu dari pernyataan roh, dari hati kita, Roh Kudus seringkali memberikan alarm bahwa tahun 2025 bukan tahun yang gampang, bukan tahun yang mudah, di mana tahun ini adalah tahun penampian, di mana tahun ini adalah tahun kegoncangan, di mana ada awan gelap, di mana di bawah banyak orang-orang yang menjerit, minta tolong, orang-orang yang ketakutan, kekhawatiran, orang-orang yang di luar Tuhan. Mereka mengalami kegoncangan di dalam satu kengerian. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, tetap ada terang, tetap ada percaya, tetap ada iman, tetap hatinya ada Raja Damai di hati kita. Jadi jangan kita merasakan, oh mana nih di luar boleh goncang, tetapi kita tengok hati kita.
Karena Tuhan yang memegang hidup kita, Tuhan memegang hati pikiran kita bisa tetap tenang di tengah kegoncangan. Dan kita bisa melakukan apa yang Roh Kudus tuntun. Puji nama Tuhan saudara, dari kemarin ada pernyataan Tuhan dalam penglihatan orang-orang yang memakai sayap. Dan ini ada kelanjutannya terus di dalam karunia nubuatan, penglihatan, arahan tuntunan Tuhan secara spesifik. Jadi kita harus selain kita baca firman, selain kita berdoa, selain kita memuji menyembah Tuhan, kita minta arahan Tuhan di dalam tuntunannya di tahun ini, baik bagi keluarga kita, baik bagi pelayanan, baik bagi pekerjaan, usaha, lingkungan kita, apapun juga kita bisa minta arahan tuntunan Tuhan. Kemarin saya ada mencanangkan juga ya, dari beberapa teman, memang ada mungkin ratusan orang yang ikut doa puasa dari tanggal 6 sampai 26 ini saudara ya. Dan saya juga sempat dikejutkan pada tanggal 7 terjadi kebakaran di Los Angeles di California ya, di mana kebakaran itu terjadi sampai membesar, ribuan rumah terbakar. Ya, ribuan lahan-lahan puluhan hektar terbakar, hangus saudara. Itu satu hal yang mengerikan saudara, karena saya melihat di video-video yang dikirim ya, kita sekarang ini mendunia ya, apapun bisa kita lihat lewat HP di belahan dunia manapun. Pada saat mengalami malapetaka, pada saat mengalami kegoncangan, kita bisa lihat dari tangan kita ini saudara. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan dalam situasi dunia seperti ini, saudara. Banyak ada yang juga yang meninggal, bahkan ribuan orang yang kehilangan tempat tinggal. Bahkan sampai hari ini, saudara, yang saya dengar belum berhenti itu apinya, bahkan merembet ke tempat-tempat yang lain. Sungguh mengerikan, saudara. Akhirnya Tuhan beberapa hari yang lalu masuk dalam hati dan pikiran saya, ini seperti kota Sodom dan Gomora ya. Karena kota Sodom dan Gomora adalah kota yang penuh dengan kenajisan, penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan orang-orang yang tidak mencari Tuhan, tidak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, bahkan menolak Tuhan. Karena saya tahu bangsa Amerika, bangsa Eropa ini banyak yang ateis. Karena saya banyak teman-teman juga yang mereka pernah kuliah di luar ya, di Eropa, Amerika gitu. Mereka sekarang banyak yang nggak percaya Yesus. Gereja-gereja banyak yang kosong. Gereja-gereja banyak yang ditinggalkan, bahkan dijual untuk jadi masjid-masjid, saudara. Sangat menggenaskan ya. Sedangkan di Indonesia kita orang Kristen ya minoritas. Kita on fire karena kita di tengah-tengah situasi juga yang tidak enak, tapi kita harus on fire. Kita terus roh kita menyala-nyala. Ya, oleh sebab itu Tuhan kemarin berbicara di hati saya bahwa Los Angeles ini, California ini di belahan dunia Amerika, di mana banyak artis-artis Hollywood yang berkumpul, mereka mengadakan pemberian penghargaan ya, ada army memberikan reward mereka untuk film-film mereka atau artis-artis mereka. Dan yang saya heran ya, kemarin saya lihat ini nama artis ini ada yang polling 10, ini artis ini ada yang kasih pollingnya banyak ya. Tapi pas yang di bawah itu God ya, Tuhan. Saya dalam hati saya sempat berpikir ya, kenapa mereka pakai nama Tuhan untuk polling, dan itu pun 0, nggak ada yang milih Tuhan loh. Malah mereka ketawa-ketawa. Oh, siapa Yesus, siapa Tuhan? Ya saudara, sungguh mengerikan. Dari situlah 2 hari kemudian terjadi kebakaran ya. Jadi saya ingat juga waktu kecil saya sering nonton film rohani ya, perfilman dari Amerika itu dulu bagus, dahsyat ya. Mereka penginjilan bahkan sampai ke seluruh dunia, itu lahir dari negara Amerika ini. Ya, penginjilan terbesar yang kita bisa rasakan sampai hari ini dari benua Amerika, Eropa ya. Tapi sekarang mereka mundur, ada satu kemunduran rohani. Dan inilah adalah teguran Tuhan ya bagi kota California, Los Angeles maupun
artis-artis yang dulunya bangun rumah dengan mahal ya, dengan mewah, dalam sekejap, dalam sehari habis luluh lantak ya, tidak bisa diambil barangnya, mungkin penghargaannya, hartanya, berliannya, uangnya tidak bisa diambil karena sudah lari evakuasi ya saudara. Mengerikan sekali karena suhu yang panas itu cepat merembet, membakar rumah-rumah, bahkan tabung penghangat, tabung yang di bawah-bawah tanah itu meledak ya, meledak. Dan saya lihat pohon-pohon yang kering aja langsung terbakar ya saudara, karena suhu yang panas ini segera membakar rumah-rumah, pohon-pohonan sampai luluh lantak. Jadi saudara, ini satu peringatan bukan hanya untuk Amerika, tapi untuk kita semua umat manusia di bumi ini yang ada mungkin 8 miliar. Saya percaya kita pun sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita kembali ke firman Tuhan. Saya diingatkan Tuhan, saudara, di dalam firman Tuhan, di mana seperti kota Sodom dan Gomora, ya, seperti kota Sodom dan Gomora, sekarang ini Los Angeles, dibakar hangus, saudara. Dikatakan di dalam firman Tuhan Kejadian 18. Dan kemudian Tuhan mendengar keluh kesah daripada kota Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun, aku di sini Tuhan ya, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan ya bejat ya saudara, seperti keluh kesah orang-orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Jadi Tuhan itu memantau dari surga ya, setiap orang, setiap manusia, tidak ada yang terluput dari Tuhan. Bahkan satu kota, satu negara, satu bangsa, Tuhan pun melihat dari surga. Apakah ada keluhan-keluhan ya, ini kota ini sangat sekali penuh dengan dosa. Mereka orang-orang di dalamnya sudah tidak mau mencari Tuhan, percaya pada Tuhan. Bahkan polling itu God itu 0 saudara. Aduh, saya sampai dalam hati saya kok bisa sampai bawa-bawa nama Tuhan ya saudara. Hati-hati. Karena dari 10 perintah Allah, ayat 1 sampai ayat 3 atau 4 itu jangan sekali-kali kita memakai nama Tuhan dengan sembarangan, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, tidak menghormati Tuhan ya saudara. Itu bisa kita baca di dalam 10 perintah Allah. Bahkan mereka tertawa ya, menertawai Tuhan saudara. Aduh, hati-hati ya. Jadi kemudian kota Sodom dan Gomora ini akan segera dihancurkan, tetapi Tuhan ingat, oh iya, ada saudaranya Abraham, Lot ya. Lot ini karena mengikut Abraham, ponakannya Abraham, Lot ini, karena kambing dombanya sudah mulai berkembang ya, supaya tidak ada pertengkaran daripada peternak bawahannya Lot dan Abraham, disuruh pilih, kamu ke kanan, saya ke kiri. Akhirnya Lot suruh pilih dulu. Wow, ini daerah tempatnya bagus, indah, seperti Hollywood saudara, mahal, depannya pantai, itu ada pegunungan, indah banget. Itu daerah termahal di mana artis-artis terkenal, artis-artis dunia itu membangun rumah di situ. Bahkan saya dengar artis-artis Indonesia pun punya rumah di situ saudara. Ya, jadi seperti Lot ini memilih yang indah, yang bagus, yang rumputnya hijau. Tetapi Lot lupa, dia tidak melihat lingkungannya, orang-orangnya. Ternyata orang-orang di Sodom Gomora ini bejat-bejat saudara, homoseksual ya, lesbi ya, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Semua dosa itu sudah penuh di kota Sodom dan Gomora. Bahkan Tuhan aja sebagai sahabat daripada Abraham, Tuhan ingat, oh iya nih, harus kasih tahu Abraham karena ada Lot ya. Tuhan ngomong sama Abraham, Abraham, aku akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Tuhan, jangan, karena ada ponakan saya di situ, si Lot ini. Abraham ingat, Tuhan bilang kalau ada 50 orang aku tidak akan menghancurkan. Oh Tuhan, jangan 50, kalau 45 gimana? Ya, bernegosiasi Abraham sama Tuhan. Dari 45, 40, 30, 20 sampai 10. 5 kali sempurna, 5 angka sempurna, anugerah ya, angka grace ya. Abraham bernegosiasi dengan Tuhan, kalau 10 orang gimana? Ini sampai 5 kali nego loh saudara. Udah sempurna. Kalau 10 orang aku tidak akan memusnahkan. Tetapi ternyata saudara,
nggak ada sampai 10, hanya Lot, istrinya, dan 2 anaknya. Bahkan calon mantunya pun nggak percaya mau mentertawakan si Lot, ya, karena dikatakan dibawa ya sama Tuhan 2 malaikat, ya. Malaikat ini 2 dari surga ini berupa laki-laki, saudara, ya, memberitahu Lot, ayo cepat pergi, karena Sodom dan Gomora, kota ini akan dihancurkan. Malah diketawain sama mantu-mantunya, ya saudara. Tetapi karena Lot percaya, ya saudara, ayo tutup pintu. Semua ditutup pintu. Karena orang-orang sekitar Sodom dan Gomora tahu ada 2 laki-laki baru. Mereka mau memakai tahu nggak? Mau disodomi, saudara. Itu kota Sodom Gomora itu terkenal sodomi, ya, dari kata Sodom, ya, laki-laki dengan laki-laki, ya. Jadi penduduk kota itu mau mengerjain yang 2 malaikat laki-laki ini untuk disodomi, maksudnya, saudara. Akhirnya malaikat ini membutakan, ya, orang-orang di sana tidak bisa melihat pintu karena pintu rumahnya udah ditutup, dibutakan, ya, oleh Tuhan, ya, sehingga orang-orang penduduk yang teriak-teriak menggedor-gedor pintu rumah Lot itu tidak bisa masuk, tidak menemukan pintu. Ya, kemarin waktu Minggu ada satu hamba Tuhan, ya, dia cerita, ya, ini kesaksian pribadi dia berapa tahun yang lalu, ya. Nah, dia di rumahnya itu daerah Tebet, ya, dia cerita. Di rumahnya itu dia selalu kalau ngambil doa puasa, dia doa pagi, worship siang, worship malam, ya. Dia doa, pujian, penyembahan. Kadang di rumahnya dia kumpulin kira-kira ya sampai 10 orang lah gitu, ya, untuk berdoa, berkumpul bersama, saudara. Tetapi tiba-tiba dia cerita beberapa waktu kemudian, karena mungkin ya suaranya kedengaran atau ketahuan ke tetangga-tetangganya, tiba-tiba dia digeruduk tuh, diserbu sama orang-orang yang radikal, yang berjubah putih radikal, ya. Banyak saudara yang datang mengepung. Dia sampai takut, ya, karena dia pikir ini gimana nih, dia lagi sendiri, ya, dikepung, ya. Suaminya udah diciduk, dibawa ke kantor lurah, dan dia tinggal sendiri di rumah, saudara, ya. Istrinya ini yang cerita tinggal sendiri di rumahnya. Ayo buka, harus digeledah ini rumah ini, kristenisasi, ini di dalamnya ada kolam renang untuk baptisan. Orang-orang udah mengepung banyak, saudara, untuk mau bakar. Dia udah ketakutan, saudara. Ketakutan pasti, sendiri, cewek, saudara, ya. Nggak ada kolam baptisan ini, nggak ada. Nggak percaya, ayo dobrak, buka, katanya gitu, saudara. Terus dia hanya masuk, ya, dia kunci, dia masuk, dia berdoa, Tuhan, aku serahkan nyawaku kepadamu, Tuhan. Kalau memang aku mati saat ini. Tapi kalau belum aku mati, Tuhan masih punya rencana, Tuhan. Aku tidak akan mati, Tuhan pasti tolong. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh dalam ketakutannya, saudara, ya. Ya, saya juga bisa merasakan ketakutan seperti apa. Udah dikepung, udah mau dibakar, udah mau didobrak, udah mau diserbu, ya. Saya ingat lagi, kota Sodom dan Gomora seperti ini. Rumah Lot mau diserbu, ya. Dikelilingi orang-orang yang mau mendobrak rumahnya Lot, saudara, ya. Tetapi yang waktu peristiwa Lot, Tuhan butakan orang-orangnya. Tetapi dalam kesaksian teman saya ini, saudara, ya, yang saya dengar ini, ternyata orang-orangnya jadi kaku, saudara tahu nggak? Jadinya bisa kayak patung, nggak bergerak, saudara, orang-orangnya, ya, kayak patung, nggak bisa bergerak, nggak bisa masuk ke rumah itu. Sampai beberapa lama akhirnya bubar satu demi satu, saudara. Ya, puji Tuhan. Ya, saya percaya ini kuasa Tuhan dinyatakan sampai hari ini. Ya, jika ada satu kota, ya, ada malapetaka, ada kehancuran, ada api yang membakar, satu kehangusan, itu berarti kotanya itu sudah penuh syarat dengan dosa, ya. Seperti dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, yang dikatakan pada waktu Tuhan datang untuk melihat bahwa keluh kesah tentang Sodom dan Gomora ini sudah penuh
sangat berat dosanya. Ya, bisa saudara baca di dalam Kejadian 18 ayat yang ke-20. Sudah berat dosanya, saudara. Ya. Jadi ini Sodom dan Gomora modern, ya. Los Angeles ini, Hollywood ini. Saya bilang Hollywood, suci wood, kayu. Kayu yang suci, kayu itu mudah terbakar. Baiklah kita hidup benar, hidup kudus. Ya, kita ini seperti manusia. Ya, kita ini rapuh seperti kayu, saudara. Kalau kita tidak menggantungkan hidup kita pada Tuhan yang kuat dan perkasa, tidak hidup dalam kekudusan, dalam holy, kita akan hancur, kita akan lemah, kita akan tertimpa masalah. Ya, saudara bisa bayangkan, saudara ya, mereka kehabisan harta dalam sekejap. Mungkin tabungan mereka ludes, harta mereka mungkin di rumah itu juga hancur, penghargaan yang mereka dapat dari army, ya, daripada penghargaan perfilman yang terkenal di dunia ini, saudara, akan hancur dalam sekejap. Ya, jadi hati-hati saudara, kita sebagai orang Kristen, bahkan bukan orang Kristen, seluruh dunia bisa melihat kejadian ini. Ada yang menghujat, ada yang menghakimi. Nah, kita anak-anak Tuhan menjadi contoh pelajaran untuk kita hidup benar, hidup kudus, menyenangkan hati Tuhan, dan kita mendoakan. Ya, saya lihat ada banyak juga orang-orang di tengah puing-puing tetap berdoa. Mereka mengucap syukur di tengah-tengah kehancuran rumahnya. Ada juga yang terselamatkan, yang tidak hancur rumahnya karena dia dermawan, sering memberi, sering membagi. Itu banyak keanehan-keanehan yang terjadi, saudara. Ya, apapun situasinya, setiap orang pasti punya pergumulan masing-masing. Dan ayat berikutnya kita bacakan. Lalu Lot keluar pergi dari Sodom, dan turunlah api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Ya, jadi Lot suruh pergi. Ya, kita pun harus pergi dari kenajisan, kekotoran. Kita harus buang, kita harus lari dari dosa. Jangan menikmati dosa, jangan menyukai dosa. Harus lari. Saya kemarin juga ada, ya, kan saya buka persekutuan doa berbagai tempat, ya. Ada 2 orang. Dia cerita, dia kesaksian, dia lesbi gitu, ya. Saya belum follow up, belum ngobrol lagi, ya. Makanya dari itu saya melihat mereka tuh sulit, ya, terpisahkan karena dalam hubungan seks itu jiwa roh mereka, tubuh jiwa roh mereka menyatu, saudara. Nggak gampang. Kalau mau putus sekalian, buang, lupakan. Jangan pernah ketemu lagi, apalagi masih serumah. Saudara, itu dosa. Sodom dan Gomora itu dosa lesbian, dosa homoseks, dosa LGBT, dan dosa-dosa lainnya yang dilakukan, saudara. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita berbuat dosa lagi. Barang siapa menyebut nama Tuhan, tinggalkan dosa-dosa kita. Apapun juga, kita berubah, kita mau dipulihkan. Ayo dari diri kita sendiri, yang bisa kita pulihkan diri kita, yang mau kita beresin diri kita sendiri, bersama Tuhan kita bisa. Dan ayat berikutnya, tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu ia sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barang yang ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot, ya saudara. Kita harus pergi meninggalkan kenajisan. Kita harus pergi, jangan ingat lagi. Bahkan orang-orang yang dievakuasi di California ini, saudara, yang kebakaran ini, mereka udah gak ingat lagi barangnya. Udah, yang penting nyelamatin diri. Bahkan saya lihat itu anginnya itu, saudara, bawa seperti hujan api, saya lihat. Karena angin itu membawa kobaran-kobaran api kemana-mana, saudara. Jadi kita juga sebagai anak Tuhan, jangan mengingat lagi masa-masa lalu. Jangan ingat-ingat lagi dosa-dosa kita. Harus lari dari dosa. Jangan menikmati dosa. Jangan terus jatuh dalam kubangan babi. Ayo bangkit
dan kita bisa hidup kudus, hidup benar dan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kita sekali Yesus tetap Yesus, kita mendoakan jiwa-jiwa supaya ada pertobatan kembali kepada kasih yang mula-mula, di mana bangsa Amerika adalah bangsa yang misionaris. Jutaan misionaris sudah dikirim ke seluruh dunia dan Indonesia menikmati juga untuk revival, untuk penuaian, untuk keselamatan. Tapi kita yang hasil daripada misionaris orang Amerika, orang Eropa, kita saatnya untuk mendoakan bangsa Amerika. Jangan menghujat, jangan mengutuki, tapi kita belajar dalam keadaan seperti ini. Ya, kita harus terus minta arahan tuntunan. Dan kemarin kita ada doa dalam tim untuk di mana ada doa untuk selanjutnya gimana ya bumi ini, dunia ini akan seperti apa. Nanti saya akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan di video berikutnya. Dan inilah pesan Tuhan saat ini bahwa kota Sodom dan Gomora modern ya terjadi lagi seperti kota yang dibakar hangus oleh Tuhan. Tuhan izinkan terjadi supaya menjadi peringatan dan akan terjadi pertobatan besar-besaran. Dan saudara harus ingat, ini adalah waktu yang sangat genting. Kita hidup di penghujung akhir zaman. Jangan kita santai-santai lagi secara roh, tapi kita mau berubah. Kita mau lebih baik lagi. Kita mau mendekat sama Tuhan. Kita mau membersihkan, bereskan hidup kita. Bahkan roh, jiwa, tubuh kita melekat sama Tuhan seutuhnya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus saat ini kami berdoa Bapa untuk orang-orang yang mengalami masalah, malapetaka, kesusahan, kesulitan, dan ada goncangan-goncangan di belahan dunia manapun dengan masalah-masalah baik pribadi, keluarga, lebih demi keluarga, baik kota, bahkan bangsa-bangsa Tuhan. Biarlah kami Tuhan saat ini berdoa ada pertobatan sesungguhnya buat California, Los Angeles, dan juga Hollywood, dan orang-orang yang di dalamnya bertobat sungguh-sungguh. Mereka kembali pada kasih yang mula-mula, kembali kepada Jesus Christ, kembali kepada Tuhan, sehingga mereka bertobat, sehingga mereka berbalik dari dosa mereka dan mengakui Yesus sebagai Tuhan, dan mengakui Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi pribadi mereka. Engkau melihat setiap tetesan air mata mereka, Engkau melihat setiap jeritan, teriakan mereka untuk minta tolong. Biarlah kembali pertolongan mereka hanya kepada Engkau Yesus Kristus, Allah Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, melalui Roh Kudus-Nya yang terus menolong, menguatkan kami, menghibur kami, sehingga kami kuat di dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Menyala